teman-teman Vina Feby Channel. Apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan Feby, duta lobster dari Tabanan, Bali. Teman-teman, apa saja yang dilakukan saat burayak lobster air tawar beradaptasi dengan lingkungannya? Menurut info dari website chatgpt.com mengatakan sebagai berikut. Ada banyak hal yang dilakukan saat burayak beradaptasi dengan lingkungan. Burayak lobster air tawar yang baru menetas dari telur harus segera menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Proses adaptasi ini melibatkan serangkaian langkah dan perubahan fisiologis serta perilaku yang memungkinkan burayak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang menjadi lobster dewasa. Berikut adalah penjelasan detail tentang apa saja yang dilakukan burayak lobster air tawar saat beradaptasi dengan lingkungannya. 1. Tahap awal setelah menetas. Adaptasi dengan kondisi lingkungan. Begitu menetas, burayak masih melekat pada pleopod, kaki renang, induk betina. Lingkungan ini memberikan perlindungan dan stabilitas awal bagi burayak. Pada tahap ini, lingkungan sekitarnya adalah air dengan parameter yang relatif stabil karena pengaruh langsung dari induk betina. Dan terkait adaptasi terhadap perlindungan fisik bisa dijelaskan sebagai berikut. Burayak tetap dekat dengan induk betina untuk mendapatkan perlindungan dari predator dan gangguan lainnya. Pleopod induk betina memberikan tempat yang aman bagi burayak selama tahap awal perkembangan mereka. Teman-teman, poin 2 adalah pelepasan dari induk. Hal ini terkait adaptasi saat waktu pelepasan. Burayak akan melepaskan diri dari pleopod induk betina setelah beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Pelepasan ini menandai awal fase adaptasi yang lebih mandiri di lingkungan sekitarnya. Ada beberapa hal faktor kondisi yang mendorong pelepasan. Ketika burayak sudah cukup besar dan kuat untuk bertahan hidup sendiri, mereka akan melepaskan diri dari induk. Perubahan dalam parameter lingkungan, seperti suhu dan ketersediaan makanan, juga dapat mempengaruhi waktu pelepasan. Kemudian kita masuk ke poin ketiga yaitu penyesuaian fisik dan perilaku. Hal ini terkait pada mobilitas burayak. Setelah melepaskan diri, burayak mulai berenang secara mandiri. Mereka menggunakan kaki renang dan antena untuk bergerak di air. Kemampuan berenang yang baik sangat penting untuk mencari makanan dan menghindari predator. Proses adaptasi ini berlanjut pada belajar untuk mencari makanan sendiri. Burayak mulai mencari makanan sendiri, mengonsumsi plankton, alga, dan partikel organik kecil yang terdapat di air. Perilaku mencari makanan melibatkan eksplorasi aktif dari lingkungan sekitarnya, termasuk dasar kolam atau sungai. Yang menarik di sini adalah burayak banyak mendapat kesempatan atas ketersediaan makanan yang menempel pada cangkang induk betinanya, baik yang berupa alga, plankton, dan lainnya. Dan sesekali burayak beristirahat dan berlindung pada induk betinanya. Hal berikutnya adalah terkait perlindungan diri burayak secara mandiri. Burayak sering mencari tempat berlindung seperti celah-celah batu, tumbuhan air, atau substrat lainnya untuk menghindari predator. Mereka menunjukkan perilaku menyembunyikan diri yang membantu mengurangi risiko pemangsaan. Teman-teman, poin keempat adalah adaptasi terhadap parameter lingkungan. Di antaranya adalah suhu air. Burayak sangat sensitif terhadap perubahan suhu air. Suhu yang optimal untuk pertumbuhan burayak lobster air tawar berkisar antara 22 sampai 28 derajat Celcius. Adaptasi terhadap suhu melibatkan perubahan dalam tingkat metabolisme dan aktivitas burayak. Kemudian, burayak juga sensitif terhadap kualitas air. Kualitas air yang baik, termasuk pH yang seimbang, kadar oksigen yang cukup, dan rendahnya kadar amonia dan nitrit, sangat penting untuk kesehatan burayak. Burayak akan menjauh dari area dengan kualitas air yang buruk dan mencari lingkungan dengan kondisi yang lebih baik. Adaptasi yang berikutnya adalah terkait ketersediaan makanan.
Ketersediaan makanan yang cukup dan berkualitas tinggi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan burayak. Burayak menunjukkan perilaku aktif mencari makanan dan akan berkumpul di area dengan konsentrasi makanan yang tinggi. Teman-teman, kita masuk ke poin 5. Interaksi dengan lingkungan biotik. Hal ini berhubungan sangat erat terhadap kompetisi. Burayak harus bersaing dengan organisme lain untuk mendapatkan sumber daya seperti makanan dan tempat berlindung. Kompetisi ini bisa terjadi dengan burayak lain, lobster dewasa, atau spesies lain yang berbagi habitat yang sama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terhadap hal predasi. Predasi adalah ancaman besar bagi burayak. Predator bisa berasal dari spesies ikan, burung, atau bahkan lobster dewasa. Untuk mengurangi risiko predasi, burayak akan memanfaatkan kamuflase dan mencari perlindungan di lingkungan sekitar. Lanjut terhadap hal interaksi sosial. Burayak juga menunjukkan perilaku sosial tertentu, seperti berkumpul dalam kelompok kecil untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Interaksi sosial ini membantu mereka dalam mencari makanan dan perlindungan. Teman-teman, poin 6 adalah perubahan fisiologis dan pertumbuhan. Pada poin ini ditekankan pada molting. Seperti semua krustasea, burayak lobster air tawar harus mengalami molting, pergantian kulit, untuk tumbuh. Molting adalah proses kritis di mana burayak mengganti eksoskeleton mereka yang lama dengan yang baru untuk memungkinkan pertumbuhan tubuh yang lebih besar. Sementara untuk perihal pertumbuhan dapat dijelaskan sebagai berikut. Setiap kali molting, burayak akan tumbuh lebih besar. Proses ini terjadi beberapa kali selama tahap awal kehidupan mereka. Nutrisi yang cukup dan kondisi lingkungan yang optimal sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ini. Teman-teman, untuk poin 7 adalah adaptasi jangka panjang, di mana pada poin ini menekankan pada perubahan habitat. Saat burayak tumbuh, mereka mungkin berpindah ke habitat yang berbeda yang menawarkan sumber daya yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka yang berkembang. Perubahan ini bisa melibatkan pergeseran dari area dangkal ke area yang lebih dalam atau dari lingkungan dengan banyak vegetasi ke area dengan substrat berpasir. Untuk adaptasi jangka panjang lainnya adalah pengembangan organ. Seiring pertumbuhan, organ-organ burayak seperti kaki, antena, dan capit berkembang lebih sempurna. Perkembangan ini memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam mencari makanan, bergerak, dan bertahan hidup. Dan yang selanjutnya adalah penyesuaian metabolisme. Metabolisme burayak menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan seiring dengan pertumbuhan mereka. Penyesuaian ini mencakup kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dari makanan dan efisiensi dalam respirasi di berbagai kondisi air. Teman-teman, kesimpulan dari tema burayak belajar beradaptasi dapat disimpulkan sebagai berikut. Adaptasi burayak lobster air tawar dengan lingkungan mereka adalah proses kompleks yang melibatkan serangkaian perubahan fisiologis, perilaku, dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Setelah menetas, burayak mulai melepaskan diri dari induk betina dan harus segera beradaptasi untuk mencari makanan, menghindari predator, dan tumbuh melalui proses molting. Lingkungan yang optimal dengan suhu, kualitas air, dan ketersediaan makanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan burayak. Interaksi dengan organisme lain, baik dalam bentuk kompetisi maupun predasi, juga memainkan peran penting dalam adaptasi ini. Dengan memahami proses adaptasi burayak, kita dapat lebih menghargai kompleksitas kehidupan mereka dan pentingnya menjaga ekosistem yang sehat untuk mendukung populasi lobster air tawar. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Salam lobster dan sukses selalu. Bye-bye.